Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah klik videonya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembayaran dan pelaporan PPN. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok yang sudah berkontribusi dalam pembuatan video pembelajaran ini. Ada Aziz Maulana, Ibnu Ali, dan Naufal Mahardika Algani. Pembahasan hari ini yang pertama ada batas waktu upload faktur pajak dan setor lapor SPT masa PPN, dan yang kedua ketentuan pemusatan PPN. Batas waktu upload faktur pajak dan setor lapor SPT masa PPN. Dalam administrasi pajak pertambahan nilai, PPN, proses pertama yang dilakukan adalah administrasi faktur pajak. Faktur pajak, terkait pajak masukan maupun pajak keluaran, akan menjadi dasar penyusunan SPT masa PPN. Batas waktu upload faktur pajak, berdasarkan pasal 44 ayat 1, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 11, PJ, 2025, per-11/2025, ditegaskan bahwa batas waktu unggah faktur pajak elektronik, atau modul e-faktur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur yang disetujui oleh DJP. Sebelumnya, PER 03, PJ, 2022 S.T.D.D. per-11, PJ, 2022 mengatur batas waktu unggah e-faktur adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN. Setelah proses upload faktur pajak, wajib pajak kemudian melakukan penghitungan kewajiban PPN pada masa pajak tersebut. Penghitungan dilakukan dengan menyusun SPT masa PPN. Sesuai ketentuan per-11/2025, terdapat 3 jenis SPT masa PPN yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik dan aktivitas usahanya, yaitu 1. SPT masa PPN bagi PKP. 2. SPT masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Dan 3. SPT masa PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain yang bukan merupakan PKP. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada artikel berikut ini. Catat, ini 3 jenis SPT masa PPN yang diatur per-11/2025. Dalam hal terdapat jumlah kurang bayar dalam suatu masa pajak, penyetoran PPN wajib dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan sebelum SPT masa PPN dilaporkan. Batas waktu pelaporan SPT masa PPN yakni paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN bertepatan dengan hari libur, pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Hari libur yang dimaksud yaitu hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum, atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional. Perlu diketahui, proses bisnis SPT masa PPN di Coretaks saat ini adalah penyetoran dilakukan sekaligus dilakukan dengan pelaporan. Hal ini dikarenakan kode billing untuk pembayaran SPT hanya dapat dibuat dengan mengklik tombol "Bayar" dan "Lapor". Hal ini berarti setelah wajib pajak membayar kode billing yang terbit, SPT masa PPN akan otomatis terlapor. Contoh pernyataannya bisa dilihat pada gambar. Selain itu, wajib pajak juga dapat melakukan pembayaran dengan deposit pajak. Penjelasan lengkap dapat dilihat pada artikel berikut ini. Pembayaran SPT kurang bayar, WP bisa pakai billing otomatis atau deposit pajak. Selanjutnya pada pembahasan yang kedua yaitu ketentuan pemusatan PPN. Pajak pertambahan nilai, PPN, dapat terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha. Pengusaha kena pajak, PKP, yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dengan dilakukan pemusatan, PKP dapat menyelenggarakan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan secara terpusat pada satu atau lebih tempat pemusatan PPN terutang. Hal tersebut secara terperinci diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per-11, PJ, 2020 tentang penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Tempat pemusatan PPN terutang. Untuk tempat pemusatan PPN, PKP dapat memilih tempat tinggal, tempat kedudukan,
dan atau tempat kegiatan usaha di mana pengusaha tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat tempat yang tidak dapat dipilih sebagai tempat pemusatan PPN. Tempat tersebut adalah tempat tinggal, tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan yang berada di tempat penimbunan berikat termasuk di dalamnya kawasan berikat, berada di kawasan ekonomi khusus, berada di kawasan bebas, berada di kawasan berfasilitas lainnya, mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor, dan atau memiliki kegiatan usaha di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan. Tata cara penyampaian pemberitahuan. Untuk melakukan pemusatan PPN, PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara elektronik kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan, dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar. Berikut adalah contoh format pemberitahuan pemusatan PPN terutang. Pemberitahuan harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1. Memuat nama, alamat, dan NPWP PKP pada tempat PPN terutang yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. 2. Memuat nama dan NPWP PKP pada tempat PPN terutang yang akan dipusatkan. 3. Dilampiri surat pernyataan penyelenggaraan administrasi terpusat yang menyatakan bahwa administrasi penyerahan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada tempat yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Tempat pemusatan PPN terutang dan tempat PPN terutang yang akan dipusatkan tidak termasuk tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha yang dikecualikan, dan tempat pemusatan PPN terutang secara nyata memiliki kegiatan usaha dan atau melakukan kegiatan administrasi penyerahan dan administrasi keuangan, dan 4. Dilampiri surat kuasa khusus dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Berikut adalah contoh format surat pernyataan penyelenggaraan administrasi terpusat. Atas pemberitahuan tersebut, Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama 14 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap, dengan menerbitkan keputusan pemusatan. Dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan, atau surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan untuk diberikan keputusan pemusatan tempat pajak pertambahan nilai terutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan. Jika Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan belum menerbitkan keputusan hingga batas waktu tersebut, pemberitahuan dari PKP dianggap telah memenuhi persyaratan dan Kepala Kanwil DJP tersebut wajib menerbitkan keputusan pemusatan. Bagi PKP yang telah menerima surat keputusan pemusatan, maka pemusatan tempat PPN terutang dapat berlaku mulai masa pajak berikutnya setelah tanggal keputusan pemusatan. Namun, bagi PKP yang diterbitkan surat pemberitahuan belum memenuhi persyaratan, dapat menyampaikan pemberitahuan baru secara elektronik atau tertulis kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan dengan melengkapi persyaratan. Penambahan, pengurangan, dan perubahan tempat pemusatan PPN terutang. PKP yang telah menerima keputusan pemusatan, dapat mengajukan penambahan dan atau pengurangan tempat PPN terutang yang telah dipusatkan. Selain itu, PKP juga dapat mengajukan perubahan tempat pemusatan PPN terutang yang dipusatkan, seperti memilih tempat baru atau melakukan pemindahan alamat. Untuk melakukan hal tersebut, PKP perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kanwil DJP tempat pemusatan, dengan tembusan kepada Kepala KPP terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi tempat PPN terutang yang diajukan penambahan dan atau pengurangan atau tempat yang mengalami perubahan. Pemberitahuan penambahan dan atau pengurangan atau perubahan tempat pemusatan PPN terutang mengikuti persyaratan seperti pemberitahuan pemusatan PPN terutang. Sama seperti pemberitahuan pemusatan, Kanwil DJP tempat pemusatan atas nama Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama 14 hari kerja sejak pemberitahuan penambahan, pengurangan, atau perubahan tempat pemusatan PPN diterima lengkap. Kewajiban terpusat. Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, PMK 81/2024. PMK tersebut mengatur berbagai ketentuan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha. Merujuk Pasal 464 PMK 81/2024, wajib pajak yang memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha
Hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan terpusat menggunakan NPWP Pusat. Baca selengkapnya, mulai tanggal 1 Januari tahun 2025, kewajiban pajak dilakukan terpusat. Sekian pembahasan mengenai pembayaran dan pelaporan PPN. Terima kasih sudah